Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Kita hidup di zaman yang menuntut segalanya tampak sempurna. Pemimpin dituntut berprestasi, gereja dituntut bertumbuh, dan umat dituntut tetap percaya. Bahkan ketika hati mulai lelah. Hari ini banyak orang kehilangan arah, bukan karena kehilangan iman, tapi karena kehilangan teladan. Banyak yang mulai kecewa bukan dengan Tuhan, tapi dengan cara gereja menggembalakan. Kasus-kasus penyalahgunaan kuasa rohani, kepemimpinan yang keras, dan jemaat yang semakin kritis tapi haus kasih, semuanya menjadi potret kelelahan yang nyata di tubuh Kristus hari ini. Dan di tengah situasi seperti itu, muncul satu pertanyaan yang jujur, namun menyakitkan. Apa yang terjadi ketika domba mulai lelah melihat gembalanya? Rasul Petrus memahami keadaan seperti ini. Ia menulis suratnya kepada gereja kecil di Asia Kecil, komunitas yang sedang ditekan, disalahpahami, dan mulai kehilangan arah. Melalui surat 1 Petrus 5, ia tidak menuduh siapapun, tapi menunjukkan jalan pemulihan. Sahabat, Rasul Petrus menulis kepada gembala dan kepada jemaat yang sama-sama lelah. Ia tahu tekanan dari luar sering membuat pemimpin kehilangan kasih, dan tekanan dari dalam membuat jemaat kehilangan hormat. Tapi di atas keduanya, Kristus tetap menggembalakan. Dalam teks Yunani, kata gembalakanlah ditulis poimanate, berarti pelihara dengan kasih. Dan kata menjadi teladan ditulis tupoi, yang berarti hidup yang menjadi pola, bukan citra. Dengan kata lain, gembala tidak dipanggil untuk sempurna, tapi untuk mencerminkan Kristus. Dan jemaat tidak dipanggil untuk menuntut, tapi untuk ikut membangun dalam kerendahan hati. Hari ini kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, gembala dipanggil untuk mengasihi, bukan menguasai. Surat 1 Petrus 5 ayat 2-3, di sana Petrus berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, bukan dengan paksa, bukan karena keuntungan, tetapi dengan sukarela." Di masa itu, beberapa penatua melayani karena tekanan sosial atau kehormatan diri. Tapi Petrus mengingatkan, kepemimpinan tanpa kasih adalah kekuasaan tanpa arah. Hari ini, dunia sudah punya banyak bos, tapi gereja butuh lebih banyak gembala. Pemimpin yang tidak mencari posisi, tapi mencari jiwa. Pemimpin yang tidak mengejar sorotan, tapi menjaga keheningan doa. Kekuasaan mungkin mengatur orang, tapi kasih menuntun hati. Dan ketika kasih hilang, domba pun mulai lelah melihat gembalanya. Pelajaran yang kedua, domba dipanggil untuk menjadi teladan, bukan kesempurnaan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 3 dan 5, Rasul Petrus menggunakan kata tupoi, artinya teladan hidup. Gembala dipanggil bukan untuk tampil tak bercacat, tapi untuk jujur dalam prosesnya. Dan jemaat pun diajak untuk rendah hati. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 5. Kerendahan hati adalah jembatan pemulihan. Ketika gembala berani mengakui kelemahannya, dan domba berani mengampuni dengan kasih, disitulah gereja menemukan wajah Kristus kembali. Karena sesungguhnya iman tidak diukur dari kesempurnaan,
tapi dari ketulusan untuk terus bertumbuh. Pelajaran yang ketiga, Kristus tetap menggembalakan keduanya, yaitu menggembalakan gembala atau pendeta dan juga menggembalakan jemaat. 1 Petrus 5 ayat 4 dan 10. Dan apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Istilah arkipoimenos berarti gembala agung. Ketika semua gagal, pemimpin dan jemaat, hanya Kristus yang tetap setia. Rasul Petrus menutup dengan 4 kata indah. Ia atau Kristus akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu. Ayat 10. 4 kata itu adalah janji pemulihan. Kristus tidak menyerah pada gembala yang lelah, dan Kristus tidak meninggalkan domba yang kecewa. Ia menggembalakan keduanya dengan tangan yang sama yang dulu memegang salib. Sahabat, hari ini gereja tidak kekurangan firman. Yang kurang adalah keteladanan hidup. Kita tidak butuh lebih banyak ceramah, tapi lebih banyak kasih yang diwujudkan. Dalam tradisi iman Mennonite dan pengakuan iman Dordrecht, kita diajar bahwa iman sejati harus diwujudkan dalam tindakan kasih dan ketaatan nyata. Jadi ketika Anda mulai lelah, entah Anda sebagai gembala atau sebagai domba, ingatlah ini: Kristus tidak pernah lelah melihat kita. Ia tetap menggembalakan, Ia tetap menuntun, Ia tetap memulihkan. Gembala dipanggil untuk mengasihi, bukan menguasai. Domba dipanggil untuk melihat teladan, bukan kesempurnaan. Dan Kristus tetap menggembalakan keduanya sampai gereja menemukan kasih-Nya kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, Gembala Agung kami datang dengan hati yang lelah, kadang kecewa, kadang kehilangan arah. Pulihkan kami, Tuhan. Pulihkan gembala yang kehilangan kasih. Pulihkan domba yang kehilangan harapan. Ajari kami untuk saling menuntun, bukan saling menuntut. Ajari kami memandang padamu, bukan pada manusia. Dan biarlah kasih-Mu terus menggembalakan gereja-Mu sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.